Kamu nggak bakal percaya, seorang supir pribadi bisa jadi saksi kejadian tidak biasa yang terjadi setiap hari di sebuah rumah tangga. Bayangin, dia duduk diam di kursi depan, tapi tahu semua rahasia di jok belakang. Tulis di komentar kamu asalnya dari mana, biar kita bisa sapa satu-satu. Dan jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Doa terbaik buat kamu yang like dan subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki berlimpah, dan dijauhkan dari pengkhianatan. Amin. Selamat menyaksikan. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Gerimis masih membasahi kaca depan mobil Alphard hitam milik keluarga Mahendra. Di balik kemudi, duduk seorang pria berusia 30-an, mengenakan seragam supir rapi, rambut klimis, wajah bersih, dan tatapan tajam namun penuh hormat. Namanya Romi. Sudah hampir 4 tahun ia bekerja untuk keluarga Gilang Mahendra, salah satu pengusaha properti paling tajir di ibu kota. Tugas Romi sederhana, mengantar dan menjemput Pak Gilang kemanapun. Tapi sejak 3 bulan terakhir, rutinitas itu mulai berubah. Ada pola aneh yang diam-diam ia perhatikan. Hari ini pun sama. Romi diminta menjemput Pak Gilang bukan di kantor, bukan di rumah klien, tapi di Hotel Sejahtera, Menteng. Jam 8 pagi. Saat mobil berhenti di lobi hotel mewah itu, Romi hanya menatap dari spion tengah. Seseorang keluar dari pintu putar. Seorang wanita muda, tinggi, berambut panjang kecoklatan, mengenakan blazer ketat dan rok selutut. Wajahnya menoleh ke kiri, dan ia tersenyum ke arah Pak Gilang yang menyusul dari belakangnya. Romi menunduk cepat. Jantungnya berdetak. Sudah 5 kali ia melihat wanita yang sama muncul dari hotel berbeda bersama Pak Gilang. Tapi kali ini, mereka begitu dekat. Sangat dekat. Jemari Pak Gilang menyentuh pinggang si wanita saat membuka pintu mobil belakang. Romi melihat dari spion, dan dalam sekejap, punggung wanita itu bersandar di dada Gilang. Mereka tertawa pelan, seolah dunia cuma milik berdua. Mesin mobil sudah menyala. Tapi Romi tak berani bicara sepatah kata pun. Suara dalam mobil hanya diisi hembusan AC dan derik hujan kecil. Tak lama, Pak Gilang menyuruh Romi mengantar ke kantor. Di sepanjang perjalanan, Romi diam. Tapi di kepalanya, suara tawa wanita itu masih menggema. Bukan tugasnya mencampuri urusan pribadi majikan. Tapi hatinya tak tenang. Apalagi, beberapa hari lalu, Bularas, istri sah Pak Gilang, meminta diantar sendiri ke rumah ibunya. Ia terlihat murung. Mata sembab, suara parau, dan hanya berkata lirih. Kalau nanti bapak tanya, bilang saja saya pulang ke rumah mama karena lelah. Romi mengangguk waktu itu, meski hatinya ragu. Kini semuanya seperti puzzle yang pelan-pelan menyatu. Hari-hari berikutnya, Romi makin sering diminta menjemput Pak Gilang di hotel. Nama hotel berbeda, tapi perempuan itu selalu sama. Romi mulai hafal wangi parfum yang tertinggal di kursi belakang, aroma manis mawar dan vanila. Bahkan kadang ia membersihkan tisu bekas lipstik yang jatuh tanpa sengaja. Pernah sekali, ia menangkap mata Pak Gilang menatapnya lewat kaca, seolah ingin memastikan, supir ini bisa jaga mulut atau tidak? Romi menelan ludah. Ia tahu, kursi belakang tempat segala rahasia bisa tercipta, dan ia duduk hanya beberapa senti di depan kebenaran yang tak boleh diucap. Tapi Romi belum tahu bahwa sebentar lagi, bukan hanya rahasia Pak Gilang yang akan terbongkar. Karena diam-diam, istrinya pun menyimpan sesuatu. Hujan reda siang itu. Udara Jakarta jadi lebih sejuk dari biasanya. Romi sedang menyeka mobil di garasi samping rumah megah keluarga Mahendra saat suara langkah tergesa terdengar dari arah pintu depan. Romi, tolong antar saya ke galeri lukisan di Kemang. Tapi nanti jangan tunggu di parkiran. Putar saja ke belakang. Saya hubungi lewat pesan kalau sudah selesai, ujar Bularas cepat, sambil merapikan syal tipis di lehernya. Baik, Bu, jawab Romi pendek. Ada yang berbeda dari penampilan Bularas hari itu. Biasanya ia tampil kalem dengan busana santai khas ibu rumah tangga. Tapi kini, ia tampak lebih muda, lebih segar.
Blazer putih krem membalut tubuh rampingnya, celana panjang bahan warna kaki, dan sepatu hak rendah. Rambut disanggul anggun. Dan wangi parfum yang menguar saat ia melangkah masuk ke dalam mobil, bukan seperti biasanya. Romi menghela napas. Hati kecilnya mulai bertanya-tanya. Mobil meluncur keluar dari kompleks elit itu, menembus padatnya lalu lintas menuju kawasan seni di Kemang. Bularas hanya diam. Pandangannya keluar jendela, seperti menyimpan 1000 pikiran yang tak bisa dijelaskan. Romi pun hanya memutar radio pelan, sekadar mengisi keheningan. Sesampainya di depan galeri seni kecil yang sepi, Bularas langsung turun tanpa menoleh. Tapi anehnya, ia tak segera masuk ke dalam. Ia berdiri di depan trotoar, memandangi jam tangannya, lalu sesekali menoleh ke kiri dan kanan. Beberapa menit kemudian, sebuah sedan abu-abu berhenti di seberang jalan. Seorang pria berkemeja putih keluar. Tinggi, tampan, mungkin seusia Pak Gilang. Wajahnya penuh senyum saat melihat Bularas melambaikan tangan pelan. Romi menunduk dalam. Dari balik kaca depan, ia menahan napas. Ia tak salah lihat, Bularas berjalan cepat ke arah pria itu dan meraih tangannya. Mereka tak masuk ke galeri. Justru menaiki mobil itu dan melaju ke arah berlawanan. Jantung Romi berdegup tak karuan. Ia ingin menepis apa yang baru saja dilihat. Tapi, terlalu jelas. Terlalu nyata. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah, Romi berkecamuk. Ia kini tahu, dosa di keluarga Mahendra bukan hanya datang dari suami, tapi juga dari sang istri. Dan ia, seorang supir, menjadi saksi diam dua sisi pengkhianatan yang tak diketahui satu sama lain. Sore itu, ia membersihkan kaca spion mobil lebih lama dari biasanya. Bukan karena kotor, tapi karena dari cermin itu, ia melihat kenyataan bahwa rumah tangga yang tampak megah dari luar bisa menyimpan reruntuhan di dalamnya. Namun malam belum selesai. Dan satu kejadian berikutnya akan membuat Romi semakin terseret dalam badai rahasia yang berbahaya. Malam itu sunyi. Hanya suara angin dan detik jam dinding yang terdengar di garasi belakang. Romi duduk di kursi kayu, membuka dashboard mobil untuk memeriksa sistem kamera dashboard yang belakangan dipasangi oleh teknisi keamanan rumah. Daripada ribet pas ada kejadian, kata Pak Gilang waktu itu, pasang aja dashcam depan dan dalam. Biar semua aman. Tapi ternyata justru dari situ segalanya mulai berantakan. Saat Romi menyambungkan kartu memori kecil ke laptop tuanya, layar menyala dan menampilkan potongan-potongan rekaman hari itu. Ia tak berniat menguping atau mencampuri, hanya ingin menghapus file lama agar memori tidak penuh. Namun di menit ke-17 rekaman itu, ia membeku. Suara Pak Gilang terdengar jelas dari kursi belakang mobil. Aku udah bilang, jangan pernah hubungi aku siang-siang kayak tadi. Kalau Laras tahu, bisa bahaya. Suara perempuan muda menyahut, agak manja. Tapi aku kangen. Masa kamu lebih milih istrimu terus sih? Mas, aku juga punya hati loh. Romi gemetar. Ini bukan sekadar obrolan biasa. Ini pengakuan gamblang dan direkam utuh. Kamera di atas kaca tengah bahkan menangkap wajah mereka. Berdekatan, bersandar mesra, tangan saling menggenggam. Jantung Romi berdetak semakin cepat. Ia hampir memencet delete, tapi sesuatu dalam dirinya menahan. Naluri sebagai manusia, bukan sekadar karyawan. Namun belum sempat ia mengambil keputusan, suara dari balik punggung mengejutkannya. Mas Romi? Itu apa ya? Ternyata Santi, asisten rumah tangga yang baru, berdiri mematung di belakangnya. Wajahnya bingung, namun matanya jelas menangkap layar laptop Romi. Romi buru-buru menutup layar. Tapi ia tahu sudah terlambat. Santi mungkin polos. Tapi di rumah seperti ini, satu informasi bisa menyebar lebih cepat dari nyala api. Romi langsung berdiri dan menatap Santi dengan serius. Tolong jangan ceritakan apa-apa ya. Ini cuma urusan kerja. Dashcam kadang memang merekam suara juga. Santi mengangguk canggung, lalu berjalan pergi. Tapi Romi tahu,
Tatapan matanya menyimpan rasa ingin tahu yang tak mudah padam. Keesokan paginya, suasana rumah berubah. Pak Gilang lebih diam. Bu Laras lebih murung. Dan Santi terlihat terus memandangi ponselnya, lalu menatap Romi setiap kali lewat. Romi sadar, waktunya tak banyak. Ia harus menghapus rekaman itu. Tapi ia juga mulai bertanya, kenapa justru sekarang, satu persatu rahasia keluar dengan sendirinya? Dan belum seminggu setelah itu, kejutan lain menunggu di ulang tahun Bu Laras. Kejutan yang bukan membawa bunga atau kado, tapi kehadiran seorang tamu tak diundang, yang akan membuka semuanya. Teras belakang rumah Mahendra dihiasi lampu-lampu gantung dan bunga segar. Malam itu Bu Laras merayakan ulang tahunnya yang ke-38 dengan pesta taman kecil, dihadiri teman-teman sosialita dan kerabat dekat. Musik lembut mengalun, gelas-gelas kristal berisi moktail berkilau di tangan para tamu, dan senyum manis terukir di wajah Bu Laras, walau sorot matanya tampak lelah menahan sesuatu. Romi berdiri di dekat mobil, siap sedia jika ada tamu yang perlu dijemput atau diantar pulang. Tapi matanya terus mengarah ke satu titik, ke arah Pak Gilang yang terlihat gelisah. Dari kejauhan, Romi melihat Pak Gilang berkali-kali melihat jam tangan. Ia bolak-balik ke teras depan, seolah menunggu seseorang. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, sebuah mobil kup merah berhenti di depan gerbang. Seorang wanita muda keluar dari dalam mobil. Rambut coklat panjang, tubuh ramping, mengenakan gaun biru malam yang ketat, dengan belahan dada terbuka lebar. Romi langsung mengenalinya. Itulah wanita yang selama ini ia antar bersama Pak Gilang. Perempuan yang membuatnya menjadi saksi diam di balik spion. Kini, perempuan itu datang ke pesta ulang tahun istri sah Pak Gilang. Romi tercekat. Wanita itu masuk ke taman pesta dengan percaya diri, melenggang seperti tamu kehormatan. Para undangan berbisik. Beberapa ibu-ibu sosialita mulai melirik satu sama lain. Pak Gilang menghampirinya cepat, berbisik tegang. Tapi terlambat. Wanita itu sudah menyapa Bu Laras dengan suara yang terlalu manis. Selamat ulang tahun, Bu. Senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung. Saya Clara, teman bisnis Pak Gilang. Bu Laras menoleh. Senyumnya langsung menghilang. Tangannya yang memegang kue seakan membeku. Mata mereka bertatapan lama. Tapi sebelum ada yang berkata apa-apa, kejutan lain datang. Dari sisi lain taman, seorang pria muncul, mengenakan jas navy dan celana kaki. Gaya santai, tapi wajahnya tampan dan bersih. Romi terkejut. Itu pria yang pernah menjemput Bu Laras di depan galeri seni. Pria yang tidak pernah disebutkan dalam obrolan apapun di rumah. Pria itu langsung menghampiri Bu Laras dan menyerahkan kotak kecil. Untuk kamu. Maaf telat datang. Kotak itu dibuka perlahan oleh Bu Laras, dan di dalamnya, sebuah kalung berliontin huruf L. Seketika, semua mata menatap mereka. Dan Pak Gilang berdiri tak jauh. Wajahnya memerah, matanya menyipit tajam. Suasana berubah dingin. Musik berhenti. Gelas-gelas tak lagi beradu. Romi menahan napas. Ini sudah terlalu jauh. Pesta berubah menjadi panggung sandiwara yang tak bisa dibendung. Semua yang hadir menjadi saksi. Tapi Romi tahu, hanya dia yang benar-benar melihat semua dari awal. Dari jok belakang, dari kaca spion, dari bangku sopir yang tak pernah diperhitungkan. Dan malam itu belum selesai. Karena di mobil, saat pulang nanti, akan terjadi percakapan paling mematikan di kursi belakang. Malam sudah lewat pukul 10. Lampu-lampu pesta dipadamkan satu persatu. Para tamu pulang lebih cepat dari biasanya. Aroma skandal menggantung di udara, menusuk lebih tajam dari parfum mewah siapapun malam itu. Pak Gilang masuk lebih dulu ke dalam mobil, duduk di kursi belakang sisi kiri. Tak lama, Bu Laras pun menyusul, masih mengenakan kalung huruf L yang baru saja ia dapat. Tapi kini, senyumnya tak tersisa. Tatapannya dingin, tegang. Romi menyalakan mesin perlahan. Ia tak menoleh, tapi telinganya siaga.
Mobil melaju pelan keluar kompleks perumahan elit. Dan seperti yang Romi duga, percakapan pecah. Apa maksudmu undang dia ke pesta? Laras? Suara Pak Gilang pelan tapi mengandung bara. Dan kamu? Datang dengan wanita simpananmu. Lalu panik saat aku balas. Suara Bu Laras bergetar, tapi penuh kekuatan. Aku hanya menyeimbangkan keadaan. Jangan bawa-bawa Clara dalam urusan kita. Lucu. Kamu selingkuh duluan, lalu menyuruhku menjaga nama baik keluarga. Pak Gilang membanting tangan ke sandaran. Aku bekerja siang malam untuk keluarga ini. Dan aku? Aku menjaga anak, menjaga rumah, menjaga image pernikahan kita yang sudah busuk dari dalam. Tiba-tiba, keheningan menyelimuti mobil. Tapi hanya sekejap. Karena Pak Gilang melempar kalimat yang membuat Romi nyaris menginjak rem mendadak. Aku tahu kamu sudah tidur dengan lelaki itu. Napas Bu Laras tercekat. Mobil tetap melaju, tapi suasana di dalamnya membara. Kalau kamu tahu, kenapa diam selama ini? Tanya Bu Laras lirih. Karena aku ingin lihat sejauh apa kamu tega. Tapi ternyata, kamu bahkan bangga mengenakannya ke pesta ulang tahunmu sendiri. Dan kamu, selama ini mengira aku tak tahu tentang Clara? Tentang apartemen yang kamu sewa diam-diam atas nama asisten kantormu? Aku tahu semuanya. Gilang, aku hanya menunggu sampai kamu hancur oleh keserakahanmu sendiri. Romi menggenggam setir lebih erat. Ia tahu ini bukan sekadar pertengkaran suami istri. Ini pertempuran. Dan dia saksi tunggal dari semua yang tak tercatat hukum, tapi bisa meruntuhkan kehormatan dua nama besar. Sesampainya di rumah, tak ada yang bicara. Bu Laras turun lebih dulu, masuk rumah dengan langkah cepat. Pak Gilang tertinggal di kursi belakang, menatap keluar jendela dengan mata kosong. Tangannya menekan pelipis, wajahnya seperti dihantam badai. Saat ia hendak turun, ia memandang Romi sekilas melalui spion tengah. Romi, katanya pelan. Ya, Pak. Romi menoleh. Jantungnya berdebar. Kalau ada yang bertanya soal malam ini, kamu nggak tahu apa-apa. Ingat itu. Lalu pintu dibanting. Dan suara langkah menjauh terdengar semakin kecil. Tinggal Romi sendiri di dalam mobil yang kini gelap. Ia menatap kaca spion, dan untuk pertama kalinya ia melihat wajahnya sendiri. Wajah seorang saksi diam dari dua pengkhianatan yang saling membunuh secara perlahan. Tapi Romi belum tahu bahwa esok pagi, namanya justru akan disebut dalam surat gugatan cerai yang tak pernah ia duga. Pagi itu langit Jakarta begitu terik. Tidak ada lagi gerimis atau angin sejuk. Hanya hawa panas yang menyesakan. Persis seperti suasana hati Romi saat menerima telepon dari kantor pengacara Mahendra Nyerekan. Mas Romi, Anda dipanggil sebagai saksi dalam perkara perceraian antara Ibu Laras Mahendra dan Bapak Gilang Mahendra. Suara di ujung telepon terdengar resmi tapi dingin. Romi membeku. Tangannya gemetar memegang ponsel. Hatinya berkecamuk antara ketakutan, kesetiaan, dan kebenaran. Ia tak pernah ingin terlibat sejauh ini. Tapi kini, namanya sudah tercantum dalam berkas resmi sebagai saksi kunci. Bukan hanya karena posisinya yang strategis, tapi karena sesuatu yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Dashjam. Rekaman yang seharusnya sudah ia hapus, tapi tidak. Entah kenapa, Romi menyimpannya di satu flash disk kecil yang ia selipkan di balik panel radio mobil. Ia tak tahu kenapa. Mungkin naluri. Mungkin firasat. Atau mungkin karena ia tahu, saat badai datang, semua orang akan butuh bukti. Dan badai itu datang. Di ruang sidang sederhana yang penuh wartawan infotainment dan pengacara berjas mahal, Romi duduk di kursi saksi. Di hadapannya, Bu Laras dan Pak Gilang duduk berseberangan, seperti dua orang asing yang pernah saling mencintai, kini saling menuding dengan mata penuh luka. Hakim mengangguk ke arah Romi. Saudara Romi, apakah Anda mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak dalam rumah tangga ini? Semua mata mengarah padanya. Napas Romi tersengal. Ia membuka mulut.
Tapi suaranya hilang. Saudara Romi, ulang hakim tegas. Dan saat itulah, Romi membuka mulutnya perlahan. Saya hanya seorang supir. Yang mulia. Tapi saya tahu banyak. Terlalu banyak. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruang sidang. Wartawan mulai sibuk mencatat. Kamera mulai menyala diam-diam. Romi menunduk, lalu melanjutkan. Saya memang punya bukti. Rekaman dari kamera mobil. Tapi sebelum saya serahkan, saya ingin katakan satu hal. Hakim mengangkat alis. Silakan. Saya tahu, Pak Gilang bersalah. Tapi saya juga tahu, Bularas tidak sepenuhnya tak berdosa. Pak Gilang menegang. Bularas terperangah. Romi menatap keduanya. Namun yang lebih penting dari siapa yang lebih salah, adalah siapa yang pertama kali menyuruh saya merekam semuanya. Hening. Semua menunggu kalimat berikutnya. Dan Romi akhirnya berkata, rekaman itu, bukan saya yang simpan pertama kali. Tapi seseorang di rumah ini yang ingin tahu kebenaran sejak awal. Romi mengeluarkan flash disk kecil dari saku. Ia letakkan di meja hakim. Itu bukti yang Anda cari. Tapi izinkan saya keluar dari cerita ini, karena saya hanya supir. Dan saya sudah terlalu jauh berada di tengah peperangan yang bukan milik saya. Romi berdiri, perlahan, tanpa menoleh lagi. Dan saat langkahnya menjauh dari ruang sidang, satu persatu kepala menoleh padanya. Tapi Romi tahu, ia telah melakukan yang benar. Karena kadang, kebenaran tidak datang dari mereka yang bersuara paling keras. Tapi dari mereka yang paling lama diam. Kalau supir aja bisa tahu semuanya. Apalagi orang yang kamu anggap nggak penting di sekitarmu. Hati-hati, rahasia yang kamu simpan bisa jadi senjata buat orang lain. Kalau kisah ini bikin kamu merinding, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-temanmu. Subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan kisah viral berikutnya. Dan buat kamu yang udah support channel ini, semoga Allah balas dengan kebahagiaan yang nggak pernah kamu duga. Amin ya Robbal Alamin.